Tak ada yang menyangka jika ayah yang terlihat sangat penyayang ini adalah seorang pembunuh sadis, di mana setelah berhasil membuat panitia konser itu mengizinkan putrinya Riley untuk berada bersama dengan penyanyi idolanya, akhirnya mereka pun mendapat akses ke belakang panggung dan dapat melihat dari dekat apa saja yang dilakukan artis idola itu, di mana keduanya pun melihat rekan sang idola yang hendak berpamitan dengannya, lalu menyapa mereka dengan ramah saat melewati mereka, di mana penyanyi itu tampak memandangi sang pria dengan tatapan menggoda dan berteriak jika pria itu seorang ayah yang seksi. Lalu ia pun kembali menguping pembicaraan di radio polisi tersebut, di mana sang wanita profiler terus memberikan informasi apa yang akan dilakukan sang pembunuh yang mereka cari. Tanpa sengaja ia pun melihat ruangan di mana sang profiler berada. Tiba-tiba kru wanita itu muncul dan mengucapkan terima kasih pada keduanya, lalu menunjukkan jalan lewat belakang yang akan mereka lalui, di mana ternyata para tim SWAT sedang berada di sana. Cooper pun merasa sangat gusar melihat begitu banyak pasukan yang sedang mencari dirinya itu. Namun kru wanita itu mengatakan mereka hanya mengadakan keamanan ekstra malam ini. Hanya Lady Raven dan kelompok terdekatnya yang dikecualikan, ucapnya. Membuat pria itu terdiam seraya berpikir keras, di mana ia melihat Lady Raven sang penyanyi masuk ke dalam ruangan di mana sang wanita profiler itu berada. Dengan mudah ia pun mendengar percakapan keduanya melalui radio polisi yang dicurinya itu, dan mengetahui jika ternyata sang penyanyi telah bekerja sama dengan tim SWAT untuk menangkap pelaku pembunuhan 12 korban remaja yang tak lain adalah dirinya. Saat penyanyi itu keluar, ia pun menyapa keduanya dengan ramah dan tertegun saat melihat cincin yang dipakai oleh Riley, di mana putrinya pun mengatakan jika itu adalah pemberian ayahnya, sebuah cincin antik. Tiba-tiba Cooper membisikkan sesuatu pada penyanyi itu dan memintanya untuk bicara berdua. Penyanyi itu pun mengizinkannya dan keduanya pun berbicara di dalam ruangan tersebut, di mana orang-orang itu tak menaruh curiga sedikit pun melihat keduanya masuk ke dalam ruangan itu. Dan saat di dalam ruangan itu, Cooper pun mulai mengatakan sesuatu yang membuat penyanyi itu merasa bingung dan terkejut saat mendengar ucapan pria di hadapannya yang mengatakan jika dirinya lah yang sedang mereka cari, serta menunjukkan video pemuda yang dikurung itu melalui ponselnya, lalu berkata jika gadis itu harus mengikuti perintahnya. Jika tidak, sebuah kotak hitam berisi monoksida yang berada di dekat pemuda itu akan ia lepaskan hanya dengan menekan tombol di ponselnya. Akhirnya gadis itu pun menuruti perintah sang pria dan segera membawa keduanya keluar melewati para pasukan tersebut dengan aman. Pria itu pun tampak tersenyum lega saat berhasil mencapai kendaraan itu. Sementara sang profiler dan timnya terus mengawasi pintu keluar. Mereka tak menyadari jika sang pembunuh telah berhasil lolos. Dan Riley pun tampak tersenyum senang karena merasa takjub dengan apa yang ia alami hari itu. Gadis itu benar-benar tak menyadari jika ayahnya adalah seorang psycho. Sementara Lady Raven pun tampak tak berkutik dan hanya terdiam saat Cooper memintanya agar ia menurunkan mereka di jalan. Namun saat di persimpangan jalan, penyanyi itu bertanya pada gadis itu apakah ia diperbolehkan mampir ke rumah mereka, yang tentu saja membuat gadis itu kegirangan, membuat Cooper terdiam. Namun pria itu pun mengeluarkan ponselnya seraya menatap tajam ke arah gadis itu. Namun Riley yang sudah menghubungi sang ibu pun berteriak senang jika ibunya menunggu kedatangan mereka di rumah. Dan akhirnya mereka pun tiba di kediaman keluarga itu, di mana sang ibu tampak surprise dengan kedatangan penyanyi idola putrinya, lalu mengajak sang gadis untuk masuk ke dalam dan Cooper pun mengawasi gadis itu, lalu mengancamnya akan membunuh pemuda yang disekapnya itu jika gadis tersebut mengatakan semuanya pada keluarganya. Dan tak lama mereka pun sudah terlihat duduk bersama di ruang keluarga itu dan berbincang. Tiba-tiba penyanyi itu melihat kalung yang dipakai sang wanita dan memujinya, di mana wanita itu berkata jika suaminya lah yang telah membelikannya saat obral. Saat mengobrol, gadis itu tiba-tiba bertanya apakah sang wanita mengetahui berita tentang sang penjagal. Yang dijawab ibu Riley jika tentu saja ia tahu, dan mengatakan jika penjagal itu adalah monster. Wanita itu benar-benar tidak mengetahui jika penjagal itu berada dekat selama ini dengan ia dan keluarganya. Lady Raven pun menceritakan asal mula mengapa mereka sengaja menjebak sang penjagal melalui konsernya, lalu mengatakan apa yang diucapkan sang profiler tentang penjagal itu yang mengalami hubungan traumatik dengan ibunya, membuat pria itu merasa terusik dan menyela pembicaraan gadis itu, lalu berkata jika gadis itu sepertinya kelelahan dan mengatakan jika sebaiknya ia pulang. Namun sang gadis berkata jika mungkin ia akan memainkan piano itu, sebuah lagu yang singkat sebelum ia pergi. Melihat Riley dan keluarganya merasa senang kecuali sang pria, dan gadis itu pun mengajak Riley untuk bernyanyi dan duduk bersamanya, yang tentu saja gadis belia itu pun segera menghampirinya lalu meletakkan ponselnya di antara mereka, yang ternyata dengan cepat Lady Raven pun segera menyimpannya di saku bajunya, lalu mulai memainkan piano tersebut dan bernyanyi. Sementara Cooper yang gelisah mencoba mengarahkan ponsel miliknya seolah sedang mengancam gadis itu. Ia pun terus mengarahkan ponsel tersebut ke arah keduanya, di mana tiba-tiba sang penyanyi mengajak Riley untuk bersuap foto dengannya. Namun Riley melupakan di mana ia meletakkan ponselnya, di mana tiba-tiba gadis itu merebut ponsel dari tangan sang pria dan akan memotret mereka berdua, membuat Cooper spontan meminta ponselnya dikembalikan. Namun gadis itu tiba-tiba
tiba-tiba bangkit, seraya bertanya di mana letak toilet dan bergegas lari ke lorong itu, di mana Cooper mengejarnya dan ia benar-benar panik dan terus berteriak agar gadis itu mengembalikan ponselnya tersebut. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya, tetap di Snack Video, bikin semua beken. Hear me? Yes, Where are you? I don't know. Are you in a house? Yes, he had my head covered. I could only peek out through a hole. He asked me to help jump his car. Is your name Spencer? It is.